Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Kamu sudah ada hal yang ditanyakan kan? Dikit-dikit. Kamu sudah ada hal yang ditanyakan kan? Oke, baik. Gini, kau tidak membaca masa depan, tetapi kau membaca sekarang yang ada korelasinya dengan masa depan. Maksudnya seperti ini. Kita akan tahu masa depan seseorang kalau kita bisa membacanya sekarang. Misalnya orang yang malas, orang yang susah berkomitmen, tidak bisa mengatur waktu, pasti masa depannya jelek, sudah pasti itu kan, walaupun tidak 100%. Nah itu maksudnya. Kau membaca aura, oke? Membaca aura itu ada dua, aura dasar dan aura yang tergantung mood. Oke, sederhananya seperti itu. Aura dasar itu ketika kamu lahir kan sudah bawa aura itu nggak bisa berubah lagi, yang menggambarkan karakteristik kamu yang akan kau baca nanti. Kalau aura mood itu ya tergantung mood kamu. Kalau senang ya warnanya bagus, kalau kamu lagi nggak happy ya warnanya jelek. Oke, tapi tidak menggambarkan karakteristik kamu yang sebetulnya hanya yang satu ini saja. Oke, V, kamu tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas satu kali lagi, hembuskan. Oke, V. Kau lihat ada emosi negatif dalam diri kamu. Kamu boleh jawab ya atau tidak. Sebenarnya ada banyak sekali hal negatif yang terjadi dalam hidup kamu dulu yang berkaitan dengan keluarga. Kau nggak tahu keluarga pernah melecehkan kamu atau melecehkan orang tua kamu dengan kata-kata atau tindakan sehingga membuat kamu ada benci dengan seseorang di keluarga kamu yang masih kamu terngiang-ngiang sampai saat ini. Mungkin ada. Kau nggak tahu apakah itu terjadi dengan papa kamu atau dengan mama kamu. Mereka sering ceritakan hal itu ke kamu sehingga setelah tidak langsung juga mempengaruhi alam masa kamu. Ada kan? Pernah kan? Ada kan? Oke. Dan terutama mama yang cerita itu kan? Kau tahu itu? Iya. Mama sering cerita itu kan? Makanya dia sering dorong kamu. Kalau bahasa Indonesia nya kamu harus jadi orang supaya kita tidak rendahkan di keluarga. Benar nggak seperti itu? Oke, tidak ada pendidikan saja, termasuk jodoh juga seperti itu. Kamu harus benar-benar supaya kita tidak direndahkan. Benar nggak? Oke, baik. Dan kalau kamu kurang sehat kemarin, tapi bukan kali ini saja, berapa bulan lalu juga kamu merasa kurang sehat, benar? Iya, benar. Kamu sering sakit. Iya, kamu sering drop gitu ya. Kamu kelas sebenarnya yang kelelahan itu bukan fisik kamu, pikiran kamu. Semakin dekat di sini, kamu semakin kacau pikiran kamu. Iya, benar ya. Nggak apa-apa kamu mau nangis, nggak apa-apa terserah kamu semakin kacau, kamu semakin tidak tenang, semakin kamu berdekat ujian, semakin mau tamat semakin tidak tenang. Kau tahu ada wejangan-wejangan keluarga, beban kamu terasa lebih berat. Juga itu bisik-bisik mereka. Iya, makanya beban kamu semakin berat karena ada pesan-pesan dari orang tua yang seperti harus kamu lakukan. Kamu kelihatannya seperti tidak sanggup, ada keraguan dan sebagainya, benar nggak? Itu yang menjadi beban pikiran kamu. Kamu juga merasa tidak di lingkungan sini juga mulai kamu merasa tidak nyaman. Kamu merasa diperlakukan tidak adil. Ada hal-hal yang seperti itu. Misalnya lebih ada teman-teman yang sudah mulai buat kamu tidak nyaman. Kemarin sempat kayak gitu kok. Oh ya, itu yang kau baca juga sempat ada kan. Nah ini itu semua yang kau baca. Kau nggak mau lanjutkan karena kau nggak perlu tahu itu juga terlalu jauh. Cuma itu yang ingin kau tahu dari kamu. Kemudian kamu harus mulai mengatur waktu kamu. Kamu termasuk orang yang tidak bisa memegang janji. Mengatur waktu itu susah sekali ya. Kau tahu semua itu. Jadi kamu harus perbaiki itu. Belajar berkomitmen. Ketika kamu katakan iya, kamu harus tuntaskan ya itu. Ketika kamu berjanji, kamu harus tuntaskan janji itu. Jangan kamu sering PHP-in orang. Bahkan ada satu cowok tuh benci dan sekali dengan kamu pernah PHP-in ya? Nggak ada aku. Hah? Ada orang lain. Kamu nggak tahu janji apa? Bukan berarti cowok ya, kamu kata laki-laki. Kan bisa laki-laki, bisa siapa saja. Pernah kamu? Nggak ada saya. Hah? Nggak ada. Kamu nggak ada, cuma dirasakan orang lain. Implikasi seperti itu. Ada di alam bawah sadar kamu. Kamu tahu dia marah. Cuma kamu ingat itu marah biasa. Sebenarnya dia marah sekali loh itu. Ada hal. Ada. Ya kan? Iya makanya kau bilang ada. Kamu nggak bisa mengatakan tidak ada, oke? Nah, terus sekarang apa yang ingin kamu tanyakan? Masa depan saya itu kayak gimana sih kok? Nah, itu juga yang ada di pertanyaan kamu besar sehingga membuat kamu sering sakit. Ya bu. Nah, selalu buat. iya. Kamu mau tanya satu hal.
Tapi kamu boleh jawab atau tidak. Kamu sudah dijodohkan? Enggak pernah. Kemarin disarankan, ayolah kamu dengan ini ja, omongan keluarga gitu, dengan cowok ini ja. Enggak pernah juga kok. Nggak pernah juga. Tetapi keluarga mendorong untuk memang untuk mencari jodoh yang baik gitu kan. Cuma adalah omongan gurauan ke satu orang gitu, ada kan di kampungan ada. Cuma kan kamu anggap itu gurauan, tapi itu yang kau maksudkan. Tapi cukup masuk ke pikiran kamu juga, ngapain sama nikahnya orang kampung. Kau tahu dalam hati kamu ingin memperbaiki hidup kamu ingin menikah dengan orang di luar kampung kamu yang bisa hidup, iya kan? Itu yang kamu rasakan dalam hati kamu, sehingga bisa mengubah hidup kamu, membawa kamu ke mimpi kamu itu kan. Kau tahu mimpi kamu besar, kamu ingin kuliah, ya kan? Tapi kamu ragu apakah kamu mewujudkan bisa atau tidak, karena kamu tahu kondisi kamu sebenarnya. Itu yang membuat kamu sakit kepala juga. Makanya semakin kesini, semakin udah mendekati tamat, kamu semakin kacau pikirannya. Dari bulan 12 kemarin tuh. Iya, semakin kacau pikiran kamu kan. Kamu semakin mau dekat. Ini kelihatannya saya sudah mau tamat loh, kok seperti belum ada tanda-tanda hal yang seperti saya impikan itu, benar kan? Benar. Itu kan. Oke. Kau sarankan seperti ini. Kamu jadi bidan? Tidak. Jadi apa? Guru? Tidak. Apa? Itu pengen jadi masuk di pelayanan tuh. Masuk dalam pelayanan, ya. Lebih spesifik lagi? Dulunya kau tahu kamu mau bantu orang, makanya kau bilang guru atau bidan, karena dua hal itu adalah dua. Kau baca awalnya bidan. Awalnya bidan kan, pernah kan? Sempat juga terngiang guru, cuma itu nggak begitu kuat. Tapi perjalanan dalam 1-2 tahun terakhir ini kamu lebih ke pelayanan. Aku tahu sih. Iya, saya itu paling suka aja. Paling sukanya itu kan di pas SMP kok. Saya bilang mama saya tuh saya suka bahasa Inggris, terus saya mau jadi guru bahasa Inggris. Itu. Suka banget saya bahasa Inggris. Ya, udah itu. Terus saya tuh kok gampang rasanya. Emang dulu tuh saking sukanya tuh. Sampai lagunya tuh suka juga dengannya. Ya, itu kamu sempat ingin jadi guru, makanya aku pengen guru atau bidan kan. Dan ya. Sempat juga teringat jadi bidan karena kamu mungkin lihat, kamu secara tidak sadar bahwa kamu rekam ya, kamu lihat bidan menolong orang seperti kelihatan mulia sekali dengan tampang mereka gitu kan. Nah, itu kamu ingin melayani sekarang. Nah sekarang, tapi saya kok jadi ragu tuh. Ragunya apa? Pelayanan itu banyak pelayanan seperti apa yang kamu inginkan? Coba lebih spesifik. Pendeta. Kamu jadi pendeta, oke. Terus? Tapi kok tiba-tiba ragu gitu tuh. Apa yang mau ragukan? Ada dua pilihan tuh. Itu mantri kan, mantri kan bukan. Tahu. Orang tua saya juga jadi gitu kan. Tapi di mantri kan sudah nggak ada lagi pendidikannya sekarang. Sudah nggak ada. Kamu harus jadi bidan atau tidak perawat atau tingkat paling tinggi ya dokter. Dulu bisa ada mantri, sekarang udah nggak ada mantri lagi. Nah, terus dua hal pendeta juga orang tua saya setuju semua di pendeta. Tapi dia tahu kenapa itu jadi buat keraguan gitu, ragu banget. Gini, kamu lebih condong ke pendeta sebenarnya. Menurut kau? Enggak, perasaan kamu ya, lebih condong ke pendeta. Pendeta yang kamu ragukan itu cuma satu hal sepertinya, kamu mampu atau tidak. Kamu selalu merefleksikan dengan pikiran kamu, pikiran saya kok cocok nggak saya jadi pendeta ya? Sepertinya saya nggak cocok gitu ya, karena kamu berpikir seperti itu. Entar dulu, hal yang kamu pikirkan itu hanya sebatas di tataran pikiran saja, realita belum tentu seperti itu. Kekhawatiran manusia itu kadang tidak, hampir 90% itu tidak menjadi kenyataan. Boleh percaya atau tidak? Kamu ambil satu buku, kamu catat kekhawatiran kamu setiap hari, takut tenggelam, takut kecelakaan, takut sakit. Sesudah 1 tahun 365 hari, kamu contreng mana yang benar-benar terjadi. Kau yakin nggak sampai 5 yang terjadi? Jadi kita menghabiskan semua energi kita atas ketakutan yang belum tentu terjadi. Sebenarnya itu sia-sia. Kalau kau bisa baca aura kamu, aura dasar kamu punya aura yang cerah sekali. Masa depan kamu akan baik sekali. Kalau kamu tetap tekun dengan apa yang kamu cita-citakan, abaikan yang lain. Karena kenapa? Godaan terbesar adalah dari diri kita sendiri. Keraguan kita yang menghambat kita. Kalau pilihan kamu sebenarnya sekarang ini sudah cocok sekali, kamu akan jadi pendeta. Yakinlah, 5 tahun lagi kamu akan cari kok. Kamu sudah paling tidak sudah jadi
satu step sebelum pendeta itu ekaris ya, apa ya namanya? Vikaris ya. Kamu suka jadi vikaris. Tapi saya itu merasa saya itu cocok banget tuh jadi pendeta. Merasa rasanya di mata itu dia nih mau jadi pendeta cocok. Bukan. Gitu. Nah, kamu kira kau jadi guru bahasa Inggris, kau pikirkan ya sebelumnya? Apa kau pernah membayangkan akan ada banyak murid yang datang kau belajar bahasa Inggris? Kau nggak membayangkan itu juga? Apakah saya bisa? Apakah orang mendengar saya? Buktinya kau bisa. Karena keraguan kita itu hanya batas pikiran kita saja. Makanya kau bilang berdoa, minta Tuhan tuntun kamu ke cita-cita kamu. Itu aja yang harus kamu bisa lakukan. Kamu harus percaya diri. Karena kau lihat banyak potensi dalam diri kamu yang kamu tidak ketahui. Kamu tidak percaya diri, makanya kamu ngomong gak ragu-ragu. Kamu selalu merasa rendah diri. Itulah hal negatif yang ada dalam diri kamu yang merusak hidup kamu. Harus mulai percaya diri. Kamu cantik, fisik kamu juga bagus, aura kamu juga bagus. Orang akan dengar kamu kalau kamu jadi seorang pendeta. Mulai sekarang ketika kamu keluar dari ruangan ini, kan dulu sebelumnya belum ada orang yang bercerita kamu tentang ini. Yang kau cerita 100% terjadi dalam hidup kamu semua dari awal, benar nggak? Nah, nggak ada yang satupun yang tidak terjadi. Kau sudah bisa membaca itu, dan kau lihat masa depan kamu akan baik sekali. Teguhlah dengan apa yang kamu cita-citakan, berjalanlah di tracknya, minta intervensi Tuhan, dan jangan pernah mengabaikan Tuhan. Karena dimensi rohani kamu buruk kalau kau lihat ya. Hubungan kamu dengan Tuhan itu kurang baik. Kamu selalu meragukannya, meragukan imanmu, mempertanyakan eksistensinya. Itu harus kamu hilangkan. Kalau tidak, itu akan berimplikasi dengan masa depan kamu. Dan percayalah, kamu tidak akan mendapat hambatan apapun ketika kamu mencapai cita-cita kamu. Hambatan kecil itu hanya riak-riak kecil saja. Aku yakin kamu akan mencapai cita-cita kamu. Kalau ketemu kamu lagi 4 atau 5 atau 6 tahun lagi, kamu sudah akan jadi ya. Kamu datang sini banyak orang mobil, tapi pasti kamu akan ketemu kok. Karena kok membantu orang mobil melayani sini udah lama sekali. Kalau kamu jadi orang, datanglah ke sini cari kau lagi. Kalau kamu ceritakan kembali kok, yang kamu ceritakan semuanya terjadi. Dan kau ingin mendengar kata terima kasih kok sudah menguatkan saya dari kamu sudah sukses nanti. Ya, pasti yo. Oke, ya. Iya aku. Gimana cara itu? Kita ini kan, kau pasti tahu. Cara kita melupakan seseorang itu lebih mudah ya? Kau tahu, kamu hidup dalam trauma sebenarnya. Makanya kau bilang kamu hidup dalam ketakutan. Cuma kau nggak masuk ke pribadi itu. Kamu pernah trauma, pernah disakiti begitu dalam, sehingga ada luka-luka yang belum begitu sembuh, masih menganga dan sebagainya. Sehingga membuat kamu itu takut loh. Itu mempengaruhi kamu juga, takut buat masuk menjalin hubungan seperti itu lagi karena trauma. Iya kan, trauma kan kamu menganggap seperti semua orang itu sama aja. Satu hal, kamu nggak bisa membuat diri kamu melupakan dia karena memori manusia itu, kita manusia ini ya terjadi seperti apa adanya gitu, nggak ada yang bisa kita ubah. Yang harus kamu lakukan itu bukan melupakan ya, tapi menerima keadaan itu. Terimalah keadaan itu. Biasanya orang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan hal buruk itu karena mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima. Terimalah, karena yang anggapnya itu kehendak Tuhan kan. Mengenai itu bukan terbaik buat kamu, maka Tuhan memberhentikan orang itu dalam hidup kamu karena dia tidak akan mendukung cita-cita kamu. Akan dipinggirkan. Kamu merasa Tuhan tidak adil, padahal Tuhan sangat adil. Tuhan melapangkan jalan kamu supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu tanpa kehadiran orang ini yang mungkin akan membuat kamu tidak menggapai cita-cita kamu untuk memuliakan namanya. Nah, terimalah. Jangan kamu sesali, jangan kamu lupakan, nggak bisa kamu lupakan. Kalau kamu terima keadaan itu, kalau kamu lihat dia tuh suatu saat, kamu tidak akan benci. Justru kamu akan terima kasih. Tuhan telah melepaskan saya dengan dia, karena Tuhan ingin saya mampu. Nah, itu. Kamu harus terima kasih, harus bersyukur gitu. Iya. Jangan sesali, tapi saya tuh orangnya mudah memaafkan atau gimana sih? Kamu tidak pernah memaafkan orangnya. Kamu mau mendendam ke orang. Kamu juga gampang nangis kan sebenarnya. Kamu nggak mudah memaafkan orang. Oke. Kamu juga gampang nangis. Cuma ya aku sarankan itu. Kamu nggak akan bisa lakukan apa-apa. Satu hal yang bisa kamu lakukan adalah menerima itu. Terima saja. Yang nggak apa-apa dalam lapang dada. Kalau kamu tidak menerimanya, kamu melupakan dia, kamu suatu saat ketemu dia lagi, kamu akan sakit hati lagi. Sudah pasti.
Karena kamu berusaha melupakan. Tapi kalau kamu terima hal itu, kamu lihat kamu nggak akan ada rasakan apapun. Dan itu akan membuat hidup kamu lebih baik. Itu aja yang bisa aku katakan. Jangan khawatir apapun tentang kehidupan kamu, masa depan kamu bagus sekali. Kalau dibaca dari saat ini, yang harus dilakukan adalah membina hubungan lebih baik dengan Tuhan. Percaya diri, setiap orang ada kekurangan. Jaga dengan kekurangan kamu, karena setiap orang punya kekurangan sendiri-sendiri. Saya tuh orangnya kalau ngomong suka ragu-ragu kan Pak. Makanya kan ketahuan, kau kan guru kamu, makanya kau tahu. Ya itu. Jadi itu yang harus kamu lakukan saja, ya. Jangan khawatir diri kamu ya. Pokoknya hidup kamu baik sekali. Percaya diri mulai saat ini karena kamu keluar dari pintu ini, kamu sudah menjadi orang yang baru. Percaya diri, kamu spesial. Oke? Terima kasih kok. Itu saja ya. Itu aja yang saya berikan. Mungkin cukup sesi ini saja. Kamu luar biasa. Terima kasih ya kok. Ya oke, ya. Lega saya.